Ada loh orang yang senang dan merasa tertantang ketika dapat kesempatan untuk memimpin. Yuk kenalan dulu dengan bakat komen. Jadi, komen ini core strength-nya, kunci kekuatannya adalah menegakkan kendali. Dia ini senang jika bisa memimpin, memegang kendali, dan juga mengambil resiko. Bisa hadir sepenuhnya, mampu mengendalikan situasi, dan mampu mengambil keputusan. Tegas, lugas, bisa jadi ya keras, karena dia ini pengen menciptakan kejelasan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu. Dan dia ini uniknya adalah punya energi untuk menghadapi konfrontasi dari orang lain. Kalau dia ditekan, dia bisa nih menekan balik karena dia ini ya percaya kalau dia yang memegang kendali terhadap sesuatu. Seseorang dengan bakat komen ini punya kebutuhan, yaitu butuh kejelasan di setiap situasi. Kalau misalnya ada situasi yang tidak jelas ya, dia itu harus ngapain, jelas kondisinya itu seperti apa, dia akan meminta itu. Lalu dia juga butuh untuk leluasa memegang kendali. Nah, ada nih yang harus diantisipasi oleh orang dengan bakat komen ini, yaitu ya menjadi keras, bisa menjadi kaku, dan bisa controlling, mengendalikan tanpa menakar efeknya nih terhadap orang lain. Kan bisa jadi ada orang lain yang merasa tidak nyaman, yang mana akhirnya bisa mengganggu dinamika tim gitu. Nah, dengan segala karakteristiknya ini yang sebenarnya powerful gitu ya, bisa jadi juga terkesan intimidatif. Makanya hal-hal ini itu perlu diantisipasi oleh yang punya bakat komen. Cara mengembangkannya banyak, tapi terutama lebih ke melatih komunikasi secara efektif sehingga orang lain ini bisa memahami dan juga mengikuti arahan kamu dengan jelas, dengan tentunya tetap nyaman dan tetap ini ya, nyaman dari segi bersosialisasinya, bertemannya juga. Karena kalau misalnya malah membuat kondisi jadi tidak nyaman kan akan mempengaruhi teamwork juga. Nah, makanya nih perlu untuk berkomunikasi secara efektif, mungkin dengan sedikit lebih ceria, jadi orang-orang lain enak menangkapnya seperti itu. Terus juga perlu nih untuk melatih kemampuan dan kesediaan untuk memberi orang lain part-part untuk kendali juga gitu. Jadi misalnya nih ketika merancang strategi bersama, jangan mau di depan terus, tapi kasih kesempatan untuk orang lain, kasih input juga, terutama ya terkait strategi ini. Jadi kejelasannya tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk tim, seperti itu. Terus juga perlu nih peka-peka untuk menahan keinginan untuk mengambil alih nih kalau misalnya situasinya nggak tepat. Coba latih untuk step back dulu, untuk bersedia melihat prosesnya, karena orang lain ketika misalnya diserahkan kendali mungkin butuh proses yang berbeda dari kamu. Nah, jangan buru-buru untuk pengen mengambil alih, tapi coba perhatikan dulu. Baru nanti kalau misalnya situasinya makin nggak terkendali dan ya ada hal-hal darurat, nah makanya kamu siap untuk terjun di situ. Apa nih yang akan terjadi kalau misalnya punya bakat komen yang agak di bawah atau lemah? Bisa jadi yang terasa adalah tidak nyaman dengan konfrontasi atau konflik, terus juga butuh energi besar ketika berhadapan dengan orang lain, apalagi kalau tujuannya adalah mengendalikan orang lain. Nah, makanya nih kalau misalnya kamu yang punya bakat komen lemah, misalnya terlibat dalam peran-peran yang membutuhkan part memberi kejelasan ke orang lain,
coba dibawa lebih ke kerjasama atau dibawa brainstorming dulu untuk menciptakan kesepahaman antara kamu dengan orang yang dimaksud. Jadi instruksi yang dari kamu ini bisa diikuti oleh orang tersebut. Lalu juga bukan berarti ya kalau nggak punya bakat komen ini artinya nggak bisa jadi pemimpin yang baik, bukan. Tapi kamu itu punya gaya tersendiri untuk pemimpin karena kamu menggunakan bakat kuat lain, misalnya dengan bakat fokus, dengan bakat disiplin, misalnya dengan bakat futuristik untuk menjadi leader, dengan bakat ideation untuk menjadi leader, itu juga bisa banget. Itu dia perkenalan bakat komen. Dia ini orang yang bisa banget kita andalkan ya untuk peran-peran leadership. Jadi semangat buat teman-teman komen.